Cerita dikanjut di mana Xiaoyan dan kelompoknya masuk ke celah harta karun kuno. Namun mereka seolah kembali ke tempat sebelumnya, membuat semua orang kebingungan. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah aura yang luar biasa kuat meledak tanpa peringatan menekan seluruh ruang laut yang belum tenang. Perubahan itu terjadi begitu mendadak hingga arus air laut seolah membeku di tempatnya. Pupil mata Xiaoyan pun menyempit tajam. Tekanan dari aura tersebut membuat aliran darah dalam tubuh Xiaoyan terasa melambat. Pada saat ini seolah-olah tubuh Xiaoyan sedang ditekan oleh gunung yang tak kasat mata. Xiaoyan merasakan tekanan yang jauh melampaui apapun yang pernah Xiaoyan hadapi sebelumnya. Tekanan ini adalah tekanan yang cukup untuk membuat jantung Xiaoyan berdegup tidak beraturan. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan menyadari sesuatu yang membuat perasaan Xiaoyan semakin berat. Seluruh sosok yang sebelumnya berada di sekitar Xiaoyan menghilang tanpa sisa, seolah ruang ini hanya menyiksakan Xiaoyan sendiri. Xiaoyan segera mengibarkan lengan baju dengan maksud memanggil Goyan yang selama ini disembunyikan di dalam lengannya. Namun saat kesadaran Xiaoyan memeriksa keberadaan Goyan, Xiaoyan mendapati bahwa benda itu juga telah lenyap. Hilangnya Goyan membuat kewaspadaan Xiaoyan meningkat karena hal tersebut menandakan bahwa ruang ini tidak lagi berada dalam kendali normal Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan sempat menyusun pemikiran lebih jauh, permukaan laut di depan Xiaoyan terbelah ke samping. Air laut bergelak mundur dengan tertib seakan tunduk pada kehendak penguasa yang sedang turun perlahan dari atas. Sosok itu melangkah turun tanpa menyentuh air dan setiap gerakannya membawa tekanan yang semakin berat. Sebuah suara penuh otoritas menggema di seluruh ruang menyatakan keberadaan mutlak sosok tersebut dan menegaskan bahwa Xiaoyan sedang berada di hadapan kekuatan yang tidak seimbang. Xiaoyan pun berusaha untuk mendongak dengan susah payah. Di bawah tekanan tersebut, Xiaoyan merasakan perbedaan mutlak antara kekuatan Xiaoyan dengan sosok di hadapan Xiaoyan. Kekuatan ini benar-benar seperti perbandingan antara semut dan langit yang runtuh. Xiaoyan menyadari bahwa tekanan ini setara dengan keberadaan seorang ahli langkah ke-6. Padahal Xiaoyan telah mencapai langkah ke-4 alam transcendence, namun hanya dengan tekanan aura saja, tubuh Xiaoyan pada saat ini sudah hampir kehilangan kendali. Ketika sosok itu akhirnya terlihat jelas, pandangan Xiaoyan tertuju pada wujud yang tidak asing namun terasa jauh lebih menakutkan dari ingatannya. Sosok tersebut adalah raja baru dari Taixu, yakni Tuan Su yang telah mengambil alih posisi lama sebagai raja. Kehadiran Tuan Su membawa aura yang jauh lebih stabil namun mematikan, membuat ruang di sekitarnya seakan kehilangan kehidupan. Meskipun keterkejutan melanda, Xiaoyan dengan cepat menangkap kejanggalan lain. Emosi Xiaoyan terasa terkunci, reaksi batin Xiaoyan menjadi tumpul dan kesadaran Xiaoyan tenggelam tanpa perlawanan berarti. Bahkan kekuatan jiwa alam void milik Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda mampu memecahkan keadaan ini. Hal tersebut membuat Xiaoyan menyadari bahwa kondisi ini bukanlah ilusi binasa. Tuan Su menunjukkan sikap meremehkan dengan ekspresi dingin lalu mengangkat satu tangan. Gerakan sederhana itu memicu terbentuknya telapak tangan raksasa yang dipenuhi dengan cahaya bintang. Tekanan itu seketika memadatkan energi kehampaan yang mengerikan. Serangan tersebut melesat menuju Xiaoyan, membawa tekanan absolut yang meniadakan harapan untuk melawan secara langsung. Saat telapak tangan raksasa itu mendekat, pikiran Xiaoyan dipenuhi dengan dorongan mental yang terus menegaskan kekalahan yang tak terhindarkan. Dorongan tersebut bukan sekedar rasa takut biasa, melainkan tekanan yang diarahkan langsung ke jiwa, bertujuan untuk meruntuhkan kehendak Xiaoyan dan memaksa Xiaoyan menyerah sebelum serangan itu benar-benar tiba. Dalam kondisi terdesak itu, Xiaoyan akhirnya memahami bahwa apa yang dihadapi Xiaoyan bukan sekedar gambaran palsu atau ilusi mental. Hilangnya semua orang secara serentak, termasuk Goyan, bukanlah kebetulan. Semua keberadaan tersebut tidak pergi satu persatu, melainkan disapu bersih dalam satu momen yang sama, seolah ruang ini telah dipisahkan dari dunia luar oleh segel yang tak terlihat. Xiaoyan menyadari bahwa dengan kekuatan jiwanya sendiri, ia tidak mampu menembus keadaan aneh yang menyelubungi sekelilingnya. Dalam pikirannya muncul penilaian bahwa ilusi ini berada di tingkat yang sangat tinggi atau kemungkinan lain yang lebih mengerikan, yaitu bahwa semua yang dialami saat ini adalah mimpi yang tercipta dari kesadarannya sendiri.
Kesimpulan itu membuat Xiaoyan semakin waspada karena dengan jiwa void miliknya, Xiaoyan bahkan tidak mampu memastikan apakah dunia di depannya nyata atau palsu. Sosok yang berada di hadapannya segera melancarkan serangan ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut. Xiaoyan menganggap keadaan ini serupa dengan berada di gerbang pertempuran sebenarnya. Hanya saja ruang di sekelilingnya terasa lebih kabur dan penuh dengan tekanan. Sosok di hadapan Xiaoyan juga memiliki kekuatan paling kuat yang tersimpan dalam ingatan Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan juga memahami bahwa di dalam mimpi yang terbentuk dari kesadarannya sendiri, kekuatannya tidak mungkin berada pada posisi lemah. Setelah mempertimbangkan semuanya, Xiaoyan pada akhirnya bergerak. Xiaoyan melepaskan kekuatan tubuh sejati dewa kuno super raksasa yang tersegel di dalam dirinya. Xiaoyan lanjut mengarahkan serangan dari kejauhan dengan satu jari. Benturan kekuatan pun terjadi, namun hasilnya tidak berupa kehancuran mutlak. Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan masih memiliki kemampuan untuk melawan, tapi hal itu membuktikan bahwa sosok di hadapannya bukanlah master ilusi sejati yang benar-benar turun ke dunia ini. Sosok itu bukanlah sosok Tuan Su yang benar-benar datang. Yang berdiri di hadapannya hanyalah Tuan Su yang terbentuk dari ingatan Xiaoyan sendiri, sebuah fragmen jiwa ilusi yang pernah ia hadapi di masa lalu. Setelah serangkaian bentrokan yang sengit, Xiaoyan menunjukkan sikap meremehkan. Xiaoyan mengangkat tangannya dan melepaskan bendera penekan jiwa. Karena dunia ini hanyalah ilusi dan terasa begitu nyata, Xiaoyan menyadari bahwa semua yang dia miliki akan lenyap begitu saja di dalamnya. Xiaoyan kemudian melepaskan fragmen jiwa ilusi yang selama ini ditekan dalam bendera penekan jiwa, lalu mengendalikannya untuk bertarung. Dua jiwa ilusi pun saling berhadapan dan bertabrakan, menciptakan kekacauan yang terjadi dalam sekejap. Kedua ilusi tersebut membeku di udara, seolah meniru metode serangan yang sama, seolah-olah cermin saling memantulkan kekuatan. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa menghabisi lawan dalam mimpi bukanlah hal yang mudah. Bahkan jika fragmen ilusi ini berhasil dihancurkan, masalah utama tidak akan terselesaikan. Xiaoyan memahami bahwa yang paling penting saat ini adalah menemukan cara untuk membebaskan diri dari mimpi tersebut. Jika tidak, semua upaya perlawanan akan berakhir sia-sia. Dengan pikiran itu, Xiaoyan berhenti memusatkan perhatian pada pertarungan dan memilih untuk bergerak. Xiaoyan menggunakan kecepatan ekstrim memanfaatkan jiwa void untuk melesat pergi, meninggalkan wilayah yang dikenal sebagai lautan ilusi. Dalam kesadarannya, Xiaoyan menyimpulkan bahwa dunia pegunungan dan lautan bisa saja luas dan tak terbatas, tetapi semua mimpi pasti memiliki segel. Melawan isi mimpi yang tidak membawa hasil dan satu-satunya jalan keluar adalah menemukan segel tersebut. Saat Xiaoyan hendak semakin cepat dengan bantuan jiwa void, dugaannya terbukti benar. Tidak lama kemudian, Xiaoyan merasakan adanya hambatan tak kasat mata, sebuah segel yang menandai batas dunia mimpi. Dengan satu dorongan pikiran yang kuat, Xiaoyan segera menerobos segel itu tanpa ragu. Dalam sekejap, segala sesuatu di hadapannya runtuh dan hancur seperti pecahan kaca. Kesadaran Xiaoyan tersentak keras dan Xiaoyan pada akhirnya terbangun. Keadaan di sekelilingnya kembali normal, menegaskan bahwa semua yang barusan terjadi hanyalah mimpi. Namun tepat setelah membuka mata, Xiaoyan merasakan kejanggalan yang membuat jantungnya bergetar dan keterkejutan itu perlahan menyebar ke dalam benak Xiaoyan. Bendera penekan jiwa masih melayang stabil di udara, memancarkan gelombang jiwa yang berat dan menekan. Di hadapan semua orang, jiwa terbelah milik Tuan Su terlihat sedang berjuang hebat. Namun yang menghadapinya bukanlah Xiaoyan, melainkan Xuan Huang yang berdiri dengan mata terpejam. Tubuh Xuan Huang tampak tegang, napasnya tidak beraturan, seolah sedang terperangkap dalam pertempuran yang hanya terjadi dalam kesadarannya. Energi jiwa yang bergejolak di sekelilingnya menunjukkan bahwa perlawanan itu bukanlah ilusi biasa. Xiaoyan segera mengerutkan kening menyadari kejanggalan tersebut. Bendera penekan jiwa kembali digerakkan, menekan dan menarik jiwa terbelah dari Tuan Su agar sepenuhnya berada dalam kendalinya. Pada saat yang sama, sisa jiwa itu tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertindak bebas.
Meski demikian, sisa kehendak di dalamnya masih berusaha mencari celah, berniat menimbulkan kerusakan sebesar mungkin pada tubuh utama Tuan Su melalui gangguan mental dan ilusi yang terus berkembang. Xiaoyan lanjut mengamati keadaan yang berada di sekeliling. Beberapa sosok tampak merasakan kesakitan. Sebagian lain memperlihatkan raut wajah yang tegang namun pucat. Mereka semua berada dalam kondisi serupa, terdiam seolah membeku dengan fluktuasi jiwa yang tidak stabil. Xuan Huang menjadi yang paling mencolok karena seluruh auranya memperlihatkan tanda-tanda pertempuran sengit di alam mimpi. Pada saat ini kesadarannya seakan ditarik ke dalam medan tempur yang berbeda dari kenyataan. Dengan memusatkan seluruh kekuatan tingkat alam voidnya, Xiaoyan memasuki mimpi masing-masing dari mereka satu persatu. Proses itu berlangsung perlahan namun pasti hingga satu demi satu di antara mereka tersadar dari keadaan perangkap tersebut. Ketika semua akhirnya membuka mata, napas mereka pada akhirnya terdengar bersamaan. Mereka menyadari bahwa sebelumnya telah jatuh ke dalam ilusi yang sangat nyata, ilusi yang membuat mereka sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Xuan Huang yang telah sepenuhnya terbangun menyampaikan rasa syukurnya kepada Xiaoyan dan mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa dirinya baru saja mengalami pertempuran hidup dan mokat di dalam mimpi. Dalam pengalaman tersebut, lawan yang dihadapinya tiba-tiba lenyap di saat genting. Ini adalah sesuatu yang saat ini ia pahami sebagai akibat dari tindakan Xiaoyan. Tampaknya musuh tersebut menghilang karena Xiaoyan telah membangkitkan Xuan Huang. Sementara itu Raja Duyung Xingting menatap sekeliling dengan ekspresi bingung. Dalam pikirannya ia mempertanyakan mengapa mereka masih berada di tempat yang sama, padahal seharusnya telah memasuki alam rahasia milik penguasa ilusi. Kebingungan itu juga dirasakan oleh Xuan Huang yang merasa ada ketidaksesuaian antara apa yang mereka alami dan kondisi lingkungan sekitar. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak segera memberikan penjelasan panjang. Perhatiannya tertuju pada satu sosok yang masih tertidur lelap, yakni Goyan. Dengan sedikit dorongan energi jiwa, Xiaoyan membangunkan Goyan dari tidurnya. Kesadaran Goyan kembali dengan emosi yang tak menyenangkan karena mimpi yang tengah dinikmatinya terputus secara paksa. Dalam pikirannya, Goyan merasa hampir mencapai kemenangan besar dan menguasai lawannya. Bahkan ia membayangkan lawan tersebut akan tunduk sepenuhnya kepada Goyan. Setelah benar-benar bangun, Goyan mulai mengamati keadaan sekitar. Atas isyarat Xiaoyan, Goyan memeriksa apakah masih ada segel tersembunyi atau tanda-tanda ilusi yang belum terungkap. Xiaoyan sendiri telah melakukan pemeriksaan awal namun tidak menemukan fluktuasi aneh pada ruang di sekeliling mereka. Hal inilah yang membuatnya semakin waspada karena keadaan yang tampak normal justru terasa janggal. Sementara itu Goyan dengan kekuatan jiwa yang jauh lebih tajam dan sulit diukur tingkatannya menyelidiki ruang tersebut secara menyeluruh. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa tidak ada segel aktif dan fluktuasi spasial berada dalam kondisi yang stabil. Berdasarkan penilaian Goyan, tempat itu adalah nyata, bukan ilusi yang terbentuk oleh kekuatan jiwa atau formasi tersembunyi. Namun meski demikian, Xiaoyan tidak sepenuhnya merasa tenang. Dalam hatinya muncul firasat buruk yang semakin kuat, seolah ada sesuatu yang belum terungkap di balik ketenangan ruang tersebut. Keheningan yang menyelimuti tempat itu terasa berat dan ketidakselarasan antara perasaan batin Xiaoyan dengan penilaian logis membuat suasana menjadi semakin menekan. Xiaoyan menelusuri kembali mimpi yang baru saja dialaminya dengan ketelitian penuh. Dalam ingatan Xiaoyan, setiap detail mimpi terasa terlalu jelas dan terlalu teratur, seolah mimpi tersebut sengaja disusun untuk dilalui. Kesadaran itu membuat Xiaoyan menangkap kejanggalan pertama. Sebuah ujian di alam rahasia seharusnya tidak sesederhana ini. Jika mimpi tersebut memang bagian dari ujian, maka cara untuk menembus mimpi terasa terlalu mudah dan tidak sebanding dengan reputasi berbahaya di alam yang sedang mereka masuki. Pandangan Xiaoyan kemudian menyapu lingkungan di sekitar. Pemandangan di hadapan Xiaoyan tidak menunjukkan perubahan sedikit pun sejak mimpi itu berakhir. Keheningan masih menekan dan ruang tetap stabil dan tidak ada tanda peralihan alam. Kondisi tersebut menumbuhkan kecurigaan yang lebih dalam di benak Xiaoyan.
Mimpi itu mungkin belum sepenuhnya berakhir, atau justru mimpi tersebut telah berubah menjadi lapisan realitas lain yang sulit dibedakan. Suan Huang yang sejak awal tidak bertindak gegabah menyampaikan kegelisahannya kepada Xiaoyan. Ia berkata mengenai keinginannya untuk bergerak serta memeriksa keadaan di sekitar demi memastikan adanya kejanggalan tersembunyi. Xiaoyan menanggapi kegelisahan tersebut dengan kehati-hatian. Xiaoyan menyampaikan pemikiran bahwa situasi di alam rahasia tidak sesederhana yang terlihat dan setiap langkah memiliki bobot yang dapat menentukan keselamatan atau kehancuran. Xiaoyan menekankan bahwa meskipun bahaya belum tampak, justru kondisi seperti inilah yang paling menuntut kewaspadaan. Dalam persepsi Xiaoyan, posisi kelompok tersebut menyerupai gelembung tipis di dalam air. Selama keseimbangan terjaga, segalanya tampak aman, tetapi sekali gelembung itu pecah, ancaman akan datang tanpa adanya peringatan. Pikiran Xiaoyan kemudian menyinggung kehadiran banyak makhluk dari dunia gunung dan laut, serta makhluk kuat dari dunia lain. Seharusnya mereka pada saat ini telah memenuhi tempat ini. Namun, kenyataan menunjukkan kesunyian yang tidak wajar, seolah semua keberadaan tersebut lenyap atau tersembunyi di balik lapisan lain. Xiaoyan kembali mempertanyakan kemungkinan bahwa semua yang dialami masih berada dalam lingkup mimpi. Meskipun Goyan memberikan kesan bahwa lingkungan ini nyata, intuisi Xiaoyan tetap menolak untuk sepenuhnya percaya pada apa yang terlihat. Dorongan untuk mencoba keluar dari keadaan ini semakin kuat, dan Suan Huang akhirnya menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah pertama sebagai percobaan. Setelah menunggu beberapa saat tanpa perubahan apapun di sekitar, keputusan pun diambil. Xiaoyan tidak menghentikan tindakan Suan Huang dan hanya memberikan persetujuan singkat. Menurut penilaian Xiaoyan, bertahan terlalu lama di tempat yang tidak pasti hanya akan memperbesar resiko tersembunyi. Langkah ini meskipun berbahaya adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. Sementara itu, Suan Huang melangkah maju dengan tekad penuh. Pada saat kaki Suan Huang menyentuh batas yang tak terlihat, sosok Suan Huang lenyap seketika tanpa meninggalkan jejak. Kejadian tersebut membuat alis Xiaoyan berkerut tajam. Tanpa ragu, Xiaoyan segera mengalihkan perhatian kepada Longyi dan dengan kehendak pikiran memindahkan Longyi ke reruntuhan pagoda pemurnian dengan cepat. Dalam situasi yang sepenuhnya berada di luar kendali, Xiaoyan memilih untuk mengamankan satu kekuatan terlebih dahulu. Xiaoyan tidak mengetahui kemana Suan Huang menghilang, tetapi Xiaoyan memahami bahwa jika tujuan akhir adalah memasuki harta karun rahasia milik penguasa ilusi, maka langkah beresiko ini kemungkinan tidak dapat lagi dihindari. Xiaoyan kemudian menyampaikan peringatan kepada semua pihak yang masih berada di sekitar. Xiaoyan menjelaskan bahwa mengambil langkah yang sama sangat mungkin akan membawa setiap orang kembali ke dalam mimpi atau lapisan ilusi lain. Setiap individu harus menemukan cara untuk membebaskan diri dan tidak membiarkan kesadaran terperangkap oleh segel yang tak terlihat. Pada titik tersebut, Xiaoyan menyadari keterbatasan informasi yang dimiliki. Tidak ada kepastian tentang apa yang menanti di depan dan tidak ada jaminan bahwa peringatan tersebut cukup untuk menyelamatkan siapapun. Namun, sebelum Xiaoyan sempat menyesuaikan diri sepenuhnya dengan situasi, langkah yang diambil Xiaoyan sendiri memicu perubahan mendadak. Air laut yang sebelumnya membentang di depan mata lenyap seketika, dan ruang yang sunyi digantikan oleh gemak tawa riang yang bergema di segala arah, menandai awal dari fase lain yang belum terungkap. Di tengah gelombang tawa yang samar, Xiaoyan mendongak dan menyadari bahwa dirinya telah kembali ke kediaman dari klan Xiao. Tempat ini bukanlah kediaman klan Xiao di alam dewa kuno, melainkan kediaman Xiaoyan yang berada di benua Dodi. Lokasi ini adalah lokasi yang telah lama tersimpan jauh di dalam ingatan Xiaoyan. Lingkungan di sekelilingnya terasa nyata, setiap sudut dipenuhi keakraban yang hampir membuat Xiaoyan lupa akan waktu. Xiaoyan mendengar suara lembut yang memanggil namanya dengan nada penuh kekhawatiran. Suara itu berasal dari Sun yang menatap Xiaoyan dengan wajah cantik dan mata dipenuhi perhatian. Pada saat itu, pikiran Xiaoyan juga menjadi kosong. Semua kewaspadaan dan perhitungan yang biasanya melekat pada Xiaoyan menghilang begitu saja. Xiaoyan melupakan bahwa semua ini adalah ilusi dan mimpi. Xiaoyan mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh kelapa Sun memperlihatkan senyum hangat yang jarang muncul di wajahnya.
Ketika Xiaoyan memandang sekeliling, senyum itu tetap terukir, senyum yang telah lama dirindukannya. Perasaan tenang dan damai mengalir perlahan di dalam hati Xiaoyan, seolah beban ribuan tahun akhirnya terangkat. Waktu juga terasa berlalu tanpa disadari. Ribuan tahun seakan menyusut menjadi satu momen singkat. Bagi Xiaoyan, pemandangan ini adalah bagian dari hidup yang paling dirindukannya. Xiaoyan merindukan benua Dodi, merindukan masa ketika segalanya terasa lebih sederhana. Meski penuh dengan kesulitan dan bahaya, masa lalu itu tetap menjadi sesuatu yang ingin dikenang. Bagi makhluk hidup, kenangan seringkali menjadi tempat bernaung ketika menghadapi kenyataan yang dingin. Selama bertahun-tahun, bahkan keabadian dewa tidak mampu menghapus kesepian yang mendalam. Pertarungan yang tak berujung dan ancaman yang terus datang membuat mereka kerap merindukan kedamaian masa lalu. Xiaoyan tenggelam semakin dalam ke dalam mimpi itu hingga kesadarannya sepenuhnya terlepas dari kenyataan. Keadaan serupa juga dialami oleh yang lain. Suan Huang terperangkap dalam mimpi yang dipenuhi dengan naga betina yang tak terhitung jumlahnya, yang terjerat oleh keinginan dan kenikmatan yang membuatnya tak mampu melepaskan diri. Sementara itu, Raja Tianzang tenggelam dalam mimpi tentang Ming Yue, mengenang semua pertemuan pertama mereka. Semua makhluk terlibat larut dalam mimpi indah masing-masing, terperangkap dalam dunia yang mereka dambakan tanpa keinginan untuk bangun. Kesadaran mereka perlahan terkikis oleh kenyamanan palsu yang menyelimuti jiwa. Di sebuah ruang yang diselimuti cahaya redup, tidak terhitung banyaknya makhluk terlihat terbaring dengan mata tertutup. Xiaoyan dan yang lainnya berada di antara mereka, tenggelam dalam tidur yang dalam. Di bagian paling depan berdiri sebuah peti mati emas kecil yang permukaannya dipenuhi dengan simbol rumit dan segel yang indah. Segel-segel itu memancarkan kekuatan misterius yang menahan sesuatu di dalamnya. Dari dalam peti mati emas tersebut muncul getaran halus yang disertai dengan suara aneh. Suara itu menyampaikan keinginan agar semua makhluk terus terlelap menikmati mimpi indah mereka dan tetap berada di dalam tidur abadi. Semua yang hadir telah memasuki alam rahasia milik Master Ilusi. Ini adalah sebuah wilayah mimpi yang menelan kesadaran siapapun yang memasukinya. Hingga saat itu belum ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda akan terbangun. Aliran kekuatan jiwa terus mengalir dari tubuh setiap makhluk yang tertidur, berkumpul dan terselap ke dalam peti mati emas. Kekuatan tersebut menjadi nutrisi bagi sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Kehendak di balik peti mati itu mengungkapkan bahwa penantian panjangnya hampir berakhir. Kebangkitan kembali sudah benar-benar ada di depan mata. Hasrat untuk kembali memerintah dunia gunung dan lautan berdenyut kuat, dipenuhi dengan ambisi lama yang belum padam. Kesadaran itu juga menyiratkan rencananya untuk membiarkan semua makhluk itu terus bermimpi. Dalam jangka waktu 1000 tahun, jiwa mereka akan dibangkitkan kembali sesuai kehendaknya. Perebutan tubuh dan nasib mereka telah menjadi bagian dari skema besar yang perlahan berjalan. Tampaknya kematian sosok penguasa ilusi menjadi pemicu kelahiran baru bagi kekuatan tersembunyi yang telah lama menunggu. Pengorbanan itu tidak hanya menghidupkan kembali kehendak lama, tetapi juga membungkus semua dalam mimpi yang indah yang menipu. Di dalam harta karun rahasia Master Ilusi tidak ada gunung emas atau bahkan pusaka kuno. Ruang itu sunyi dan hampa kecuali sebuah peti mati emas yang berdiri sendiri seolah terpisah dari aliran waktu. Peti mati emas tersebut telah tertidur selama masa yang tak dapat diukur. Ini juga adalah imbas dari Xiaoyan yang membuka penutupnya dan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Di antara banyak sosok yang muncul, Qi Baihun juga berdiri sebagai pusat segalanya. 3 kelapa Qi Baihun perlahan membuka mata secara bersamaan, memancarkan kesadaran yang dingin dan kuno. Dari tubuh Qi Baihun, jiwa-jiwa berwarna abu putih mengalir deras seperti pasang laut yang tak terbendung. Jiwa-jiwa tersebut bukan sekedar ratusan, melainkan puluhan ribu dan merupakan sisa-sisa seluruh klan Siming yang telah lama binasa. Semua jiwa itu bergerak serempak menuju peti mati emas, tertarik oleh panggilan yang sama. Panggilan itu menyebut mereka dengan panggilan anak.
Qi Baihun melayang ke depan lalu duduk bersila tepat di hadapan peti mati emas, bertindak sebagai jangkar bagi kebangkitan besar yang telah direncanakan sejak lama. Di dalam kesadaran Qi Baihun, kebangkitan kembali dianggap sebagai kunci untuk menyempurnakan seluruh rancangan besar. Xiaoyan sebagai orang yang membuka harta karun dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pion yang patut dimanfaatkan. Kekuatan tak terlihat menyebar di antara kerumunan jiwa, lalu mengunci keberadaan Xiaoyan, menandainya sebagai mainan dalam permainan yang baru saja dimulai. Sementara itu, Xiaoyan tenggelam dalam mimpi yang disusun dengan sangat rapi. Di dalam mimpi tersebut, Xiaoyan kembali ke kediaman klan Xiao menjalani hari-hari sederhana yang penuh tawa dan kehangatan. Segalanya terasa nyata seolah penderitaan dan pertumpahan darah di masa lalu tidak pernah terjadi. Namun mimpi itu mulai retak ketika langit di atas kediaman klan Xiao tiba-tiba menggelap. Warna merah darah menyebar menodai cakrawala tanpa adanya peringatan. Dari langit yang tercemar itu, seberkas cahaya merah jatuh menghantam tanah, memperlihatkan sosok berjubah hitam yang berdiri dengan tenang. Sosok tersebut perlahan mengangkat kelapak dan wajah yang terlihat adalah wajah Xiaoyan sendiri, pantulan sempurna yang membawa niat membunuh. Sebelum Xiaoyan dalam mimpi itu mampu memahami situasi, sosok berjubah hitam bergerak lebih cepat dari pikiran Xiaoyan. Sun Er ditangkap dengan satu tangan, kekuatan kejam dilepaskan tanpa ragu dan tulang leher Sun Er patah seketika. Hal itu benar-benar langsung mengakhiri hidup Sun Er. Pemandangan itu memicu gejolak hebat di dalam diri Xiaoyan. Mata Xiaoyan memerah dan rasa sakit yang menusuk menjalar di dadanya, seolah jantung Xiaoyan diremas oleh tangan tak kasat mata. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat, energi melonjak liar, jubah dan rambut Xiaoyan berkibar meski tidak ada angin. Dorongan untuk membalas dan menghancurkan sosok berjubah hitam menguasai seluruh pikiran Xiaoyan. Amarah yang meluap berubah menjadi niat membunuh murni. Xiaoyan menerjang maju tanpa mempedulikan apapun selain keinginan untuk merobek sosok yang telah menghabisi Sun Er. Namun perbedaan kekuatan terungkap dalam sekejap. Sosok berjubah hitam mengangkat satu tangan dan menekan ke bawah dengan tenang, melepaskan tekanan yang tak tertahankan. Tubuh Xiaoyan seakan dikunci oleh kekuatan absolut. Setiap tulang dan otot tertancap ke tanah, tidak mampu bergerak sedikit pun. Xiaoyan menolak menyerah, memaksa seluruh kekuatan keluar dalam usaha yang sia-sia. Dari mata Xiaoyan, air mata bercampur darah mengalir menjadi saksi keputusasaan dan kemarahan yang tak tersalurkan. Di balik mimpi indah yang runtuh, perebutan tubuh dan kehendak dimulai, dan segel yang tak terlihat perlahan menutupi jalan keluar. Hal ini membiarkan Xiaoyan terperangkap di tengah mimpi dan kenyataan yang saling bertabrakan.